Salam, perkenalkan nama saya Oldeni Sapai, NIM 102-2021-0083, kelas C, semester 2, mata kuliah Psikologi Perkembangan. Di video kali ini, saya menjelaskan tentang psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Yang berikut ada 3 jenis penelitian ilmiah. Yang pertama, penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah suatu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk melakukan eksplorasi atau memperdalam pengetahuan ataupun mencari ide-ide baru mengenai suatu hal tertentu. Yang kedua, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Dan yang ketiga, penelitian eksplanatori. Penelitian eksplanatori adalah metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dan variabel lainnya. Ada 11 langkah-langkah penelitian ilmiah. Yang pertama, rumusan masalah. Yang kedua, pengumpulan keterangan. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis dan melakukan percobaan atau penelitian. Yang kelima, mengolah data. Yang keenam, menguji kesimpulan. Yang ketujuh, mengomunikasikan hasil penelitian. Yang kedelapan, memulai masalah. Yang ke-9, menarik kesimpulan. Yang ke-10, analisis data. Dan yang terakhir, menulis laporan. Ada 2 jenis-jenis metode pengambilan data penelitian psikologi perkembangan. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengamati semua tingkah laku yang dapat dilihat pada waktu tertentu atau pada tahap perkembangan tertentu. Dan yang kedua, tes psikologi. Tes psikologi adalah suatu pengukuran yang standar dan objektif terhadap sampel perilaku. Tes psikologi juga merupakan suatu kegiatan pengukuran atau penilaian melalui upaya yang sistematik untuk mengungkap aspek-aspek psikologi tertentu dari individu. Jenis-jenis tes psikologi ada 4, yaitu yang pertama, tes inteligensi. Yang kedua, tes bakat. Yang ketiga, tes kepribadian. Dan yang keempat, tes minat. Tujuan tes psikologi digunakan untuk mengukur berbagai kemungkinan atas bermacam kemampuan secara mental dan apa yang mendukungnya, termasuk presentasi dan kemampuan kepribadian, inteligensi, atau bahkan fungsi neurologis. Fungsi tes psikologi memiliki beberapa macam fungsi, diantaranya yaitu fungsi prediksi, fungsi diagnosis, fungsi monitoring, dan fungsi evaluasi. Ada 2 jenis angket, yaitu angket terbuka atau angket tidak berstruktur, dan yang kedua, angket tertutup atau angket berstruktur. Angket terbuka adalah angket yang dijadikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberi isian sesuai kehendak dan keadaannya. Dan yang kedua, angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik.
Catatan dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Catatan anekdot. Catatan anekdot adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung tentang sikap dan perilaku. Tujuan catatan anekdot yaitu catatan anekdot bisa dijadikan sebagai data dan juga bisa digunakan peneliti untuk memahami setiap responden sebagai suatu pola atau munculnya profil responden. Fungsi catatan anekdot ada dua, yaitu yang pertama, catatan anekdot berguna untuk mencatat seluruh peristiwa secara fakta. Dan yang kedua, catatan anekdot sebagai jurnal aktivitas harian, yakni mencatat aktivitas responden selama melakukan kegiatan. Ada 3 tahap pembuatan catatan anekdot, yaitu tahap persiapan, dan yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga analisis hasil. Ada 4 jenis penelitian antara lain. Yang pertama, studi kasus, yang kedua studi etnografik, yang ketiga studi korelasional, penelitian eksperimen, dan penelitian cross sequential study. Studi kasus adalah suatu rangkaian ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas. Studi etnografik merupakan salah satu penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Etnografik diambil dari bahasa Yunani, di mana kata etnos berarti suku bangsa, dan graphos yang berarti sesuatu yang ditulis. Studi korelasional adalah salah satu bagian penelitian ex post facto, karena biasanya penelitian tidak memanipulasi variabel yang ada dan langsung. Penelitian eksperimen dan penelitian cross sequential study. Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang di dalamnya ditemukan minimal satu variabel yang dimana dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab akibat. Dan yang kedua, penelitian cross sequential study adalah jenis desain penelitian di mana peneliti mengumpulkan data dari banyak individu yang berbeda pada satu titik waktu, sehingga dalam penelitian cross eksternal, penelitian mengamati variabel tanpa lagi dapat mempengaruhinya. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi metode psikologi perkembangan. Kiranya video ini yang saya berikan boleh bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.